Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan membuat tutorial video pembuatan aplikasi web melalui aplikasi Visual Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman C# atau C# atau .NET Framework atau ASP, Active Server Page. Baik, saya akan memulai ya. Jadi mulai dari sini, kalau misalnya tidak ada tampilan desktop seperti ini, boleh klik saja yang di sini. Baru kita cari, klik Visual Studio. Nah, dia sudah tampil seperti ini, Visual Studio 2010. Baru kita klik yang ini ya, atau maaf, boleh yang ini kita klik Visual Studio 2010. Nah, setelah tampil seperti ini, ada namanya Start Page. Nah, sedangkan yang sebelah kanan adalah Solution Explorer dan tempat nanti melihat folder yang sudah kita buat. Ada juga properties di bawahnya. Jadi nanti di sini ada juga tampilan-tampilan desainnya untuk mengubah waktunya, combo boxnya dan seterusnya. Sedangkan yang di samping kiri adalah toolbox. Ya, kalau sebelumnya saya tidak sempat memperlihatkan atau menjelaskan menu-menu bar. Ini namanya yang di atas adalah menu-menu bar. Di sini ada file, ada beberapa isi-isinya di bawah, ada edit, view. Jadi kalau ini view mengenai tampilan. Nah, kalau yang ini di sebelah kiri ini Solution Explorer sama saja dengan yang ini. Yang ini ya, ini. Cuma kita ini namanya adalah alternatif tercepat. Jadi tidak perlu masuk di sini. Ini sama dengan Solution Explorer, ada juga di bawah toolbox. Jadi lebih baik kita menggunakan ini langkah cepat. Ada juga debug. Ini nanti pada saat selesai kita pembuatan aplikasi, kita boleh jadikan paket tim. Ini nanti untuk connect ke server. Ada juga data, ini transaksi connect juga ke server ini. Permintaan SQL query. Ada tools. Ini juga ada nanti connect ke server, connect ke database, connect ke server. Selanjutnya ada berhubungan dengan teks. Nah, ini nanti adalah untuk menjalankan. Ya, tapi ini semua yang di atas menu bar sudah ada semua muncul di dalam toolbar ini. Toolbar. Jadi yang kita pasang di sini sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya akan membuat project yang terbaru lagi. Jadi kalau yang sebelumnya saya buatnya melalui yang ini ya, file baru new project. Sekarang yang cara yang kedua, saya klik yang ini ya, sebelah kiri paling atas. Baru klik new project. Nah, kalau yang sebelumnya saya jelaskan semua sampai ke bawah, ada database, order language, order project type. Nah, sekarang saya langsung saja buat di sini. Ya, jadi harap klik yang ini ya, yang ada tulisannya paling di atas Visual C#. Baru arahkan mouse ke sini. Ini tetap kita di sini menggunakan framework default .NET Framework 3.5. Baru klik yang ini, ASP.NET Web Application. Bukan yang di bawah ya, yang di atas. Baru kita arahkan scroll, klik di sini. Ini kan web application 1 adalah nama defaultnya. Sekarang kita ganti. Saya ganti namanya menjadi lagi project 1. Kenapa saya kasih nama project 1? Karena ini adalah nama yang terkecil. Sedangkan di dalamnya nanti saya kasih nama project web yang aslinya. Jadi bisa juga saya kasih angka begini. Ingat ya, selalu saya sampaikan bahwa pada saat pembuatan nama folder atau nama file, jangan menggunakan angka di depan seperti ini. Tidak boleh. Jadi harus dulu teks, bahwa huruf besar atau huruf kapital, huruf besar atau huruf kecil. Baru di belakang project web, jangan sekali-kali menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya mau menggunakan spasi ya kita harus
ketik underscore atau garis bawah project 1. Saya kasih angka seperti ini ya. Kenapa saya kasih angka 1? Karena ada nanti lanjutannya. Mungkin dia menjadi project 2, project 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita buat ini otomatis juga sama dengan yang ini ya, solution name. Ini adalah dampak dari yang ini. Jangan coba-coba dilepas ini ya. Harus dicentang ini. Baru setelah itu kita masuk browse. Baru saya cari folder di mana tadi mau penempatan. Terserah mau di folder E atau folder C. Nah, kali ini saya buat di folder D. Di mata kuliah komputer, baru semester 4, baru pemrograman visual. Nah, baru di dalam ini saya buat nama folder. Ya, kali ini saya akan bedakan yang dengan yang ini ya, project 1. Saya buat nama project web. Website. Jadi ini nanti folder besarnya, Sedangkan yang ini adalah folder sub-foldernya, folder kecilnya. Karena mungkin ada nanti lanjutannya di sini. Kalau saya buat lagi bisa jadi menjadi project underscore 2 dan seterusnya. Saya klik ini, baru klik select folder. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Ya, kita tunggu terbuka ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya perlihatkan lagi yang ini ya. Ini namanya Solution Explorer. Ini tadi project yang kita buat. Ini project subfoldernya ya. Sedangkan kalau yang di dalam folder besar tadi itu adalah project folder besarnya. Nah, ini biarkan defaultnya. Seperti saya juga sampaikan bahwa itu kalau misalnya kita membuat project terbaru, dia tulisannya default ASPX. Ini jangan diubah ya. Selanjutnya ini adalah lokasi tempat pembuatan menu, pembuatan aplikasi. Sebelah kiri ini adalah toolbox. Jadi kalau misalnya kelihatan kecil ini, boleh diperbesar menggunakan ini. Nah, terlalu kebesaran ya. Oh ya, tidak. Kalau misalnya mau diperkecil, boleh menggunakan mouse scroll. Nah, itu. Seperti ini ya, saya gunakan 136. Boleh diketik manual di sini kalau misalnya tidak bisa menggunakan mouse ya. Kita klik 120. 136. Tetap ternyata dia harus menggunakan mouse. Nah, lebih kecil, lebih besar. Ya, 120. Setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat coding di dalam ini. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa pada saat saya pembuatan video ini, kadang saya harus melakukan jeda atau pause pembuatan video. Ya. Jadi saat ini saya pause dulu video saya, nanti saya lanjut lagi. Nah, kali ini saya lanjut lagi. Saya akan membuat web yang sebenarnya, tapi dengan langkah pertama yang kita buat yaitu ada namanya istilahnya navbar. Navbar itu adalah kepanjangan dari navigasi bar. Nah, biasanya kan kalau di aplikasi web itu ada tampilan menunya yang bisa dimunculkan, bisa juga disembunyikan. Jadi saya perlihatkan contoh yang dimaksud navbar. Saya buka dulu ini ya, saya buka dulu Google. Baru saya klik ini coba. Saya perlihatkan contohnya dulu. Ya, seperti apa sih yang dimaksud dengan navbar?
Nah, yang dimaksud navbar itu adalah seperti ini ya. Ini namanya navbar. Nah, navigasi bar. Nah, tapi ini kalau ini kan Smart Campus ini dia terbuat dari aplikasi PHP atau .php. Jadi untuk mempersingkat saya kembali ke sini. Nah, untuk membuat navigasi bar ada namanya fasilitas bootstrap.framework. Nah, itu aplikasi Bootstrap, kita tidak perlu membuat kode. Langsung saja kita masuk di Google, cari, baru kita tempelkan nanti di sini, di dalam Visual Studio. Selanjutnya saya akan masukkan di sini navbar Bootstrap. Jadi itu navbar Bootstrap adalah suatu framework juga yang dibuat oleh JavaScript. Jadi saya akan copy masuk di sini ya. Jadi kalian tidak usah buat manual. Ya, ada juga nanti manual, tapi kali ini saya buat dulu halaman depannya HTML-nya, menu-menu navbarnya atau navigasi barnya melalui dari Bootstrap. Jadi saya masuk dulu di Google. Kita ketik di sini Bootstrap. Nah, tampilannya seperti ini ya, navbar Bootstrap. Baru klik yang ini, navbar. Jadi ada tulisannya navbar. Nah, baru ini kan sudah tampil seperti ini. Jadi ini kenapa saya membuat ini? Saya ingin mempermudah kalian untuk membuat halaman HTML. Baru kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah ya. Nah, ini. Coba lihat ini ya, kenapa kita menggunakan navbar Bootstrap, karena ini framework Bootstrap itu sebenarnya responsif. Yang dimaksud responsif itu dia bisa menyesuaikan dengan perangkat. Nah, baru kita pilih ini, copy, ini ada tulisan copy. Setelah di copy, baru kita paste di sini. Saya kembali ke sini ya. Baru saya paste di sini. Klik kanan, baru paste. Nah, dia sudah masuk seperti ini ya. Nah, kan tetapi ini nanti akan kita ubah isinya, disesuaikan dengan tampilan depannya. Baik, saya lanjut. Di sini tadi saya copy menu navbar dari Bootstrap. Yang ini ya, yang ini. Namun, kalau saya menggunakan yang kopian dari Bootstrap Google, ini banyak yang saya harus edit ya. Namun saya inginkan mempersingkat juga waktu. Jadi ada nanti navbar di sini yang saya sudah edit sebelumnya. Dan itu nanti akan saya kasih untuk kalian. Kalau misalnya mau pengembangan aplikasi web. Jadi kalau misalnya kita sudah mapan untuk membuat aplikasi web ya sudah boleh menggunakan navbar yang luas dari Google ya. Ini navbar, kita ketik saja Bootstrap. Jadi saya kembali ke sini. Jadi ini saya hapus kembali ya, saya hapus kembali supaya tidak terlalu lama mengeditnya. Sampai di sini tadi ya, sampai di nav. Nah, seperti ini kan tampilan awalnya. Saya copy di sini sama dengan tadi, tapi saya sudah buat nama filenya, jadi filenya ada di sini. Saya klik lagi ini, saya cari Visual Studio Code yang ini ya, bukan yang ini. Kalau yang ini kan yang saat ini lagi keadaan terbuka. Sekarang yang ini saya mau ambil kode dari sini, Visual Studio Code. Ya, kita tunggu. Nah, ini kan sebelumnya dia sudah terbuka ya, jadi kalau tidak terbuka di sini, saya buka filenya di sini. Saya close dulu ini. Saya memperlihatkan mulai dari awal bagaimana cara membuka filenya. Saya close folder dulu. Nah, ini dia sudah terbuka Visual Studio. Baru saya ambil folder dan filenya di dalam. Baru open folder. Saya cari tempat penyimpanannya tadi di dalam ini. Saya sudah buat sebelumnya ya. Mata kuliah komputer semester 4 visual, baru ada di dalam sini navbar Bootstrap.
baru select folder. Nah ini sudah tampil navbar yang ini ya. Jadi nanti akan saya klik ini, saya akan copy ini ya. Itu keunggulannya kalau kita menggunakan Visual Studio Code, dia bagus warnanya, kelihatan warnanya. Nah, ini saya copy semua, select all, baru copy, baru kita masukkan di sini, baru paste di sini. Nah ini. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya tidak terlalu banyak kita edit nanti ya. Saya lanjut lagi. Jadi tadi saya sudah copy file yang saya sudah buat sebelumnya dari file Visual Studio Code. Jadi sebelum saya lanjut, ada tadi saya lupa ya. Jadi saya buat ini nama file besarnya yaitu project website. Website. Nah setelah itu kita scroll ke bawah. Nah ini saya mau ubah ini. Ini saya ganti menjadi beranda. Sedangkan yang ini saya ganti menjadi profil mahasiswa. Jadi aplikasi web yang kita buat ini adalah rencananya implementasinya yaitu aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa. Yang berhubungan dengan mahasiswa ya. Baru saya ganti di sini misalnya bidang konsentrasi. Nah, kalau misalnya ingin mempercepat, boleh juga nanti kalian copy begini, copy saja begini. Baru enter di belakangnya, baru paste. Ya, kita tinggal ganti saja ini bidang, misalnya bidang pendidikan. Terusnya begitu ya. Nah, yang selanjutnya yang di belakang, yang ini yang dimaksud drop down, ya drop down. Nah, kan biasa itu kalau aplikasi itu ada biasa pilihan menu di dalamnya. Kita scroll ke sini, baru kita ganti yang ini. Saya ganti yang paling belakang. Namanya adalah program studi. Nah, di dalam program studi Fakultas Teknik kan ada 5 ya. Jadi ini nanti saya ganti. Jadi misalnya pertama yaitu teknik informatika. Yang kedua yaitu misalnya teknik mesin. Yang ketiga teknik sipil. Keempat teknik industri. Ya, kita boleh copy ini ya. Jadi ada nanti 5 drop down yang muncul. Baru paste, baru kita ganti menjadi teknik elektro. Nah selanjutnya setelah saya buat ini, jadi ada beberapa dulu di bawah saya belum hapus ya, saya belum ubah. Yang bagian ini saja dulu saya akan edit. Nah ini kan tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa biarkan default seperti ini ya, default seperti ini. Kalau pada saat pembuatan, nah, namun kali ini saya akan ubah ini. Saya akan edit ini default.aspx sama dengan yang ini beranda. Saya ganti menjadi beranda, klik kanan, rename, baru blok begini ya, kita ganti menjadi beranda, baru enter. Nah, dia berubah menjadi beranda. Nah, beranda ya. Nah, tampilannya tadi seperti ini ya. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat tampilan desainnya seperti apa. Coba kita klik ini dia. Nah, ini hanya tampilannya seperti ini ya. Tulisan-tulisan seperti ini. Namun kenapa ini belum tampil? Ini masih kurang rapi sebenarnya. Kenapa? Karena ini belum ada bootstrapnya. Nah, di dalam bootstrap itu ada yang dikatakan CSS,
ada yang dikatakan JavaScript. Nah, itu nanti kita akan copy juga dari Google. Jadi ini langkah selanjutnya yaitu saya akan mengcopy file Bootstrap dari Google. Jadi saya masuk dulu di sini di Chrome, baru buka tab baru. Kita ketik di sini download Bootstrap 3. Nah, kalau sudah tampil seperti ini ya, saya ambil Bootstrap 3.4.1. Walaupun juga sudah ada sekarang ya, karena update terbaru sekarang sudah ada bahkan sampai Bootstrap 5. Jadi kali ini saya coba saja dulu ini yang 3.41. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, nah, ada di bawah fasilitasnya download Bootstrap. Maka tampil seperti ini ya. Di sini ada kan 3, ada source code, ada download SAS. Nah, yang kita download yaitu yang adalah ini, download Bootstrap. Nah, ini folder Bootstrap ini 3.4 di 1 saya masukkan di dalam folder project. Saya satukan folder project ya supaya tidak terlalu banyak folder yang terpisah. Baru buka ini, baru saya masukkan di dalam sini project website, baru klik save. Nah, langkah selanjutnya kita masuk dulu di foldernya itu tadi. Nah, saya masuk di sini, baru folder kita tempatkan download tadi ya, baru di dalam sini. Baru yang ini, oh ya maaf sebelum saya lanjut, ini saya tidak usah saya simpan di sini. Saya cut baru pindahkan di luar. Pindahkan di bagian depan sini. Paste. Nah, yang ini tadi file Bootstrapnya yang kita barusan download, saya ekstrak Bootstrap disk. Maksudnya foldernya ya. Nah, ini sudah ada terbuka ini yang di atas. Bootstrap. Saya edit dulu ya nih, Bootstrap. Sampai sini saja. Nah, selanjutnya kita buka ini ya. Oh, ternyata banyak di dalamnya, ada subnya ya. Saya blok ini, baru cut, pindahkan di bagian depan yang ini, Bootstrap. Baru paste di sini. Nah, saya hilangkan ini ya. Saya hilangkan ini karena sudah tidak ada lagi filenya, foldernya di dalam. Saya hilangkan, delete. Nah, setelah kita buka Bootstrapnya yang berisi subfolder di dalamnya itu CSS, ada font, ada JS. Nah, kita blok ini. Blok, baru copy, klik kanan copy. Baru kita buka Visual Studio. Nah, kita paste di sini ya, di dalam sini project 1. Klik kanan, baru kita klik paste. Nah, ini sudah ada masuk ini CSS font. Kenapa ini saya kopikan file Bootstrap? Supaya tampilannya nanti ini tidak seperti ini, berantakan. Jadi ini nanti tampilannya akan rapi kelihatannya kalau kita ini sudah aktifkan ini. Ya, sampai di sini tadi saya ingin lanjut. Jadi ini kan tampilan source code-nya di bawah, sedangkan ini adalah di bawah adalah tampilan desainnya. Nah, supaya luas saya pilih dulu source code ini. Saya ingin mengeditnya masuk ini yang tadi CSS, JS ke dalam ini. Jadi langkah pertama untuk memasukkannya dan masukkannya ya kita enter di sini di bagian head ya, di bagian head. Di dalam head ini head, antara head dengan head, boleh di bawah, boleh di atas title project, boleh juga di bawahnya. Nah, selanjutnya kita drag yang di samping kiri ini. Yang ini ya, ini kita yang ada Bootstrap min CSS. Kita klik baru drag masuk gini. Nah, kita drag begini ya. Kita tahan baru klik tarik ke dalam. Nah, dia sudah masuk.
Sekarang kita enter lagi di sini, baru kita masukkan lagi Bootstrap Temin CSS ini. Kita klik, drag, masuk lagi ke sini. Baru kita klik lagi ke bawah. Ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah, ini di dalam body ya, ini. Kita enter di luar nav. Di dalam div kita masukkan lagi Bootstrap CSS ini, yang ini ya. Baru kita drag masuk ke sini. Nah, kita tambahkan lagi JS-nya, JavaScript-nya menggunakan yang ini. Bootstrap min JS ini kita klik, tarik lagi baru masuk ke sini. Nah, dia otomatis masuk. Sekarang kita coba lihat tampilan dari desainnya, bagaimana tampilannya. Kita klik yang ini. Nah, dia sudah tampil seperti ini. Oh ya, belum ini ya. Ini baru login. Nah, nanti saya akan perlihatkan di tampilan web browsernya. Jadi untuk menampilkan di web browser, kita klik coba ini, run. Ini run. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini sudah berhasil jadi ini seperti ini. Ini cuma belum bisa aktif ini. Belum ada isinya ya. Tuh error, masih error karena belum kita edit filenya. Jadi untuk mengeditnya saya supaya dia tidak error kalau saya klik seperti ini. Jadi saya stop dulu. Oh ya, sebelum saya stop, saya ingin perlihatkan ya. Coba perhatikan ini nomor portnya di atas. Ini kadang berubah setiap kita running, selalu berubah-berubah. 52406. Saya coba stop dulu ini ya. Jadi kalau saya sudah pernah sampaikan di pembuatan web profil bahwa kalau kita mau mengedit isinya ya harus dulu di stop. Ini yang secara stop debugging yang kotak segi 4. Baru kita kembali ke sini source. Nah, semua yang di dalam ini saya edit dulu semua ini. Caranya yaitu di dalam tanda petik ini saya kasih tanda crash. Nanti di dalam ini ya kita kasih file. Kita edit nanti file ini. Saya edit. Ini saya ingin buang ini ya. Ini karena sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini saya buang ini. Saya buka dulu ini kembali. Ini saya hilangkan ini program Android. Saya edit. Blok ini. Baru klik. Nah, kita save. Nah, sekarang saya ingin coba lagi running. Betulkah berubah itu nomor portnya di sini? Ini nomor portnya, perhatikan ya, 52406. Coba saya running lagi. Oh ya, ternyata masih tetap berubah. Ternyata boleh juga kita melakukan seperti ini. Kita stop dulu begini. Tapi dengan catatan jangan di close browsernya semua ya. Jadi di sini kita mengedit misalnya teknik apa lagi? Teknik pertambangan. Contoh ya. Pertambangan. Saya save. Langsung save saja ya. Karena itu sebenarnya kalau kita ketik running itu otomatis dia tersave walaupun kita tidak save. Tapi kalau kita save ini baru kita hanya ingin mainkan antara browser supaya ini tidak selalu kita klik ini. Karena sebenarnya kalau kita klik ini dia itu memakan memori. Memakan memori untuk start. Jadi supaya tidak terlalu menggunakan banyak memori. Kita klik saja ini save kalau setiap ada perubahan baru kita refresh yang ini. Kita refresh yang ini ya. Baru kita klik ini. Nah, ini kan belum berfungsi. Ternyata ada file lagi yang kita tambahkan yaitu namanya file jQuery. Ya, file jQuery. Jadi saya kembali ke sini ya. Coba contoh saya ubah ini. Profil dosen. Baru saya save lagi. Baru saya refresh yang ini.
Nah, dia berubah kan. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke profil mahasiswa. Saya unduh saja. Baru saya save. Saya refresh. Nah, profil mahasiswa. Saya close satu. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya sampai di sini. Di sini script Bootstrap min.js. Jadi ada ketinggalan tadi di atas sebelum saya copy. Yang di sini Bootstrap min.js. Jadi saya tambahkan lagi. Di sini saya klik enter. Baru masukkan juga Bootstrap CS yang ini. Ini kita klik drag, baru arahkan masuk di sini. Nah, saya coba ini. Saya buka dulu ya browser. Saya close dulu ini ya, saya close dulu ini. Baru coba running. Langsung kita start ini. Nah, tetap tampilannya seperti ini ya. Ini sudah hilang tadi yang di bawah, itu yang ada tulisan program Android, saya sudah hapus. Ini coba saya klik ini juga. Oh, ternyata error ini. Jadi saya belum kasih tanda crash. Saya kasih tanda crash dulu di sini supaya tidak error. Saya coba running lagi. Atau kita langsung save saja begini ya. Baru kita refresh yang ini. Karena belum dalam keadaan tertutup. Coba saya klik ini. Nah, ini kan kalau saya klik tidak error lagi ya. Karena saya sudah kasih tadi yang ini di sini. Tanda crash. Kenapa itu error? Karena dia minta halaman index.html tadi waktu sebelum saya ubah begini ya. Jadi sebenarnya dia minta halaman ini, tapi ini kan belum dibuat. Jadi supaya mengantisipasi error, kita kasih saja dulu untuk sementara begini. Baru kita klik save. Nah, ini juga saya perlihatkan ini kan belum berfungsi ini drop down-nya. Ini belum berfungsi drop down-nya. Nama drop down-nya itu ada nama prodi-nya. Jadi saya kembalikan dulu ini prodi-nya ini, yaitu prodi elektro. Baru save lagi. Nah, ini belum kelihatan isinya ini drop down-nya. Jadi untuk membuat terlihat itu menu drop down-nya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita enter. Baru masuk lagi di Google. Ini jadi saya buat di sini ya, di halaman tab baru. Saya buat pencarian namanya Ajax Google Apis jQuery yang ini ya. Baru enter. Nah, selanjutnya kalau sudah terbuka begini kita scroll ke bawah. Jadi ini saya langsung copy saja nanti. Ini jQuery yang ini ya. jQuery yang ini. Saya cari dulu yang ini GitHub. Maaf, yang ada tulisannya GitHub Google jQuery. Baru saya klik kanan, buka tab baru, buka ini seperti ini. Atau boleh langsung saja kita klik ini. Baru kita copy yang ini. Ini script, kita copy ini sampai di sini. Klik kanan, copy, baru paste ke sini. Coba saya geser dulu. Nah, sekarang saya save lagi. Nah, coba saya kembali ke web browser. Yang ini tadi ya, project website. Baru saya coba refresh dulu. Sekarang kita klik ini. Apakah sudah tampil? Nah, betul ya, sudah tampil ya. Kenapa itu perlu Google jQuery? Supaya kita bisa tampil drop down menu di bawah. Nah, ini kalau saya klik ini belum berpengaruh karena belum ada file di dalamnya. Makanya tadi saya sampaikan kalau supaya untuk menghindari error ya silahkan kasih saja dulu tanda crash seperti ini. Jadi cukup dulu video saya sampai di sini ya. Sebentar lagi saya lanjut untuk pengembangannya mengenai web HTML ini.
Jadi saya akhiri dulu mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.